Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Firmansyah. Pada hari ini kita akan belajar mengenai tahapan pengembangan protokol. Yang kita pelajari hari ini adalah desain verifikasi dan performance evaluation. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu tadi Muhammad Ramadan, Zakia Ratna Kumawalawati, dan termasuk saya Denis Firmansyah. Kita langsung saja ke materi yang akan kita tuju, yaitu desain. Apa itu desain? Desain ada dalam metode perangkat lunak, yaitu melakukan sebuah gambaran yang harus dikerjakan dan bagian tampilan dari sebuah sistem yang akan diinginkan. Dengan kata lain, apabila kita mendevelop sebuah sistem yang ada dengan desain yang telah diberikan kepada pembuat desain tersebut, maka desain akan memudahkan para development dalam mengerjakan sebuah perangkat lunak yang ada. Apabila desain tersebut dirancang dalam sebuah protokol, maka rancangan tersebut yang harus kita lakukan yaitu adalah perancangan arsitektural. Perancangan arsitektural adalah proses desain untuk mengidentifikasi subsistem yang membentuk sebuah sistem kontrol dan komunikasi antar subsistem. Rancangan interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna user dengan sistem. Antarmuka tersebut dapat menerima informasi dari pengguna atau user dan memberikan informasi kepada pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Pada perancangan komponen ini meliputi dari model, input, output, database, dan teknologi. Rancangan algoritma adalah rancangan tahapan urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Biasanya rancangan algoritma dapat juga diartikan sebagai urutan langkah secara sistematis dan logis. Dalam perkembangannya, algoritma banyak dipakai di bidang komputer dan termasuk ke dalam perancangan protokol. Panduan yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah protokol yaitu kode, bahasa, dan format. Karena prinsip protokol kan sebuah perangkat lunak. Namun demikian, protokol adalah perangkat lunak yang biasa menetapkan spesifikasi bagaimana suatu sistem atau perangkat lunak dan perangkat keras berkomunikasi. Implementasi pada rancangan desain protokol kita contohkan kepada arsitektur sistem sensor cloud. Sistem tersebut memadukan 3 bagian utama, yaitu akuisisi data, sistem database, dan antarmuka. Sistem disertai program aplikasi sebagai media akses pengguna. Setiap bagian dari ketiga bagian sistem menangani sensor individual sebagai unit-unit mandiri. Pola akuisisi data, penyimpanan, dan program antarmuka sistem mengikuti template dinamis yang dikomunikasikan melalui pesan-pesan XML. Gambar 1 memperlihatkan bagian utama arsitektur sistem sebagai lapisan-lapisan sistem yang disatukan menjadi arsitektur sensor cloud. Di sini juga ada tampilan sensor cloud. Nah, tampilan luaran monitoring tersebut melalui sensor-sensor yang terpasang dapat dipantau secara real time melalui antarmuka sistem berbasis web. Data pantauan akan tampil dan berubah berdasarkan perubahan pemantauan parameter. Berikut contoh desain protokol dan implementasinya. Saya akan lempar kepada teman saya yang bernama tadi Muhammad Ramadan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Petrinet. Petrinet adalah salah satu model untuk merepresentasikan sistem terdistribusi diskret. Sebagai sebuah model, Petrinet merupakan grafik 2 arah yang terdiri dari flash, transition, dan tanda panah yang menghubungkan keduanya. Di samping itu,
Untuk merepresentasikan keadaan sistem, token diletakkan pada place tertentu. Ketika sebuah transition terpantik, token akan bertransisi sesuai tanda panah. Finite State Machine atau FSM adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan 3 hal berikut. A. State atau keadaan, B. Quadruple, dan C. Analisis ketercapaian. A. State atau keadaan. State terdiri dari semua harga variabel-variabelnya, termasuk counterprogramnya. Umumnya, sebagian besar state dapat dikelompokkan bersama-sama sesuai keperluan analisis. Sebuah state khusus disebut sebagai keadaan awal. Keadaan ini berkaitan dengan deskripsi sistem pada saat awal beroperasi, atau berkaitan dengan posisi sesaat setelah mulai beroperasi. Quadruple (SMIT). Resminya, model mesin berkeadaan terbatas dapat dianggap sebagai sebuah quadruple, di mana S adalah himpunan keadaan di mana proses dan saluran dapat berbeda. M adalah himpunan frame yang dapat saling dipertukarkan melalui saluran. I adalah keadaan dari proses. Dan T adalah himpunan transisi antara kedua keadaan. Analisis ketercapaian. Dari state awal, sebagian atau bahkan mungkin seluruh state dapat dijangkau melalui sejumlah transisi. Dengan menggunakan teori graf, kita dapat menentukan state-state mana yang akan tercapai dan mana yang tidak. Teknik ini disebut analisis ketercapaian atau reachability analysis. Analisis ini sangat bermanfaat menentukan benar atau tidaknya suatu protokol. Cara mengevaluasi kinerja bagian protokol dibagi menjadi 4. 1. Evaluasi kinerja adalah pengukuran dan penilaian terhadap kinerja suatu organisasi atau lembaga dengan menggunakan indikator dalam pengukurnya. 2. Organisasi adalah alat saling berhubungan dari satuan-satuan kerja yang memberikan kepada orang yang ditempatkan di dalam struktur kekuasaan atau kewenangan sehingga pekerja dapat dikoordinasikan oleh perintah atasan kepada bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke bawah dari seluruh badan usaha. 3. Protokol-protokol adalah serangkai aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata cara, dan tata penghormatan terhadap seseorang dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi kinerja bagian protokol. Setda Kabupaten Bantul merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat proses evaluasi kinerja yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal pada evaluasi kinerja bagian protokol terkait. Metode penelitian. Udah deh, sampai situ. Makasih. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.